Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat sebuah API ya, dengan menggunakan Express.js ya. Dan biasanya kan kalau orang biasa menggunakan PHP ya, jadi ternyata ada juga salah satu alternatif ya. Bukan salah satu ya, sebenarnya ada banyak alternatif. Tapi di sini saya pilih juga yang cukup populer ya, yaitu eee, Express.js. Express.js itu adalah sebuah framework web untuk Node.js yang dirancang untuk menyederhanakan proses pemrograman web dan API. Berikut adalah kenapa kita memilih Express.js. Pertama itu karena kesederhanaan dan fleksibilitas, kemudian performance yang cukup baik, kemudian ada middleware-nya. Yang selanjutnya itu adalah dukungan komunitas yang cukup besar dan mudah digunakan. Oke, tetapi kalau pada tutorial-tutorial lainnya kan mereka menggunakan JavaScript ya, tetapi kalau sini saya akan mempraktekkan sesuatu hal yang beda, yaitu dengan menggunakan TypeScript ya. Kenapa kita pakai TypeScript ya? Yang pertama itu TypeScript itu memiliki tipe-tipe data yang cukup statis ya, sehingga lebih mudah ketika kita melakukan pemeliharaan kode. Dan masih banyak lagi keunggulannya dibanding dengan yang namanya JavaScript, walaupun memang ujung-ujungnya nanti hasilnya akan dikonversi menjadi JavaScript. Oke. Sekarang kita langsung mulai saja ya. Pertama-tama teman-teman cukup buat sebuah directory baru ya, untuk meletakkan project baru teman-teman ya. Di sini saya buat satu buah folder baru. Namanya adalah, saya buat di desktop ya. Namanya adalah Express API ya. Ini Express API, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian saya masuk ke dalamnya dan saya buka terminal ya. Jadi caranya kalau di Windows mungkin agak sedikit tricky ya, atau mungkin yang lebih mudahnya kalau di Windows install saja Git Bash, nanti tinggal klik kanan di directory yang terbuka pada saat ini, kemudian nanti open to Git Bash ya. Tapi kalau di Mac, teman-teman cukup klik di bagian bawah ini ya, ada add, kemudian open terminal, dan pastikan pada saat terbuka terminal atau CMD ya, yang aktif adalah Express API ya, kayak gini ya, sesuai dengan project yang teman-teman buat. Oke, nah sekarang bagaimana caranya kita untuk membuat project pertama atau konfigurasi pertama dari si Express.js ini. Oke, yang pertama teman-teman siapkan itu adalah teman-teman harus memiliki yang namanya aplikasi Node.js ya. Jadi Node.js nanti sebagai runtime-nya untuk merunning aplikasi Express kita. Jadi teman-teman nanti silakan download di situs resminya ya, Node.js org kalau tidak salah, nanti teman-teman cek saja. Tersedia untuk Mac, Linux, ataupun Windows ya. Kalau teman-teman sudah install dan teman-teman ketikkan di CMD atau di terminal seperti ini Node ya, berarti teman-teman sudah berhasil. Di sini saya Node-nya menggunakan versi 22 ya, ini versi yang terbaru. Walaupun teman-teman bisa menggunakan versi yang lebih tinggi ya, biasanya tetap codingannya sama ya. Saya exit dulu. Saya clear dulu ya terminalnya. Oke, kita lanjut ya. Untuk membuat project pertama, teman-teman butuh yang namanya PageCake.json. PageCake.json itu di-generate secara otomatis oleh si Node.js ketika teman-teman mengetikkan npm init ya. Jadi teman-teman ketikkan npm init seperti ini dan teman-teman enter, maka akan muncul confirmation installation ya. Nanti di sini teman-teman ikuti saja petunjuknya. Yang pertama, PageCake name-nya saya pakai default ya, sesuai nama folder. Kemudian versionnya default juga, deskripsinya juga, endpoint-nya juga oke, testnya oke, dan git repository oke dan oke. Ya gini ya, tinggal tekan yes, sip. Oke.
Nah, kalau kita buka folder yang kita buat sebelumnya tadi ya, yang Express API, maka akan muncul satu buah file baru ya, namanya patch.json. Ini adalah konfigurasi pertama untuk aplikasi berbasis Node.js. Oke, sekarang kita lanjut menginstal si Express-nya ya. Nah, Express-nya itu ada di ini, situs Express.js ya. Perintahnya kurang lebih seperti ini ya, menggunakan npm. Jadi caranya teman-teman ketikkan npm install Express ya, enter. Oke, di sini pastikan teman-teman sudah memiliki koneksi internet yang cukup baik ya. Ya, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah sukses menginstal si Express.js-nya. Makanya nanti akan muncul beberapa lagi file ya. Di sini ada Node module. Ini diabaikan ya. Oke, kita lanjut lagi. Karena kita ingin menggunakan TypeScript, jadi teman-teman pastikan sudah menginstal yang namanya TypeScript ya. Jadi cara installnya itu npm install tsc ini ya, kemudian global g ya. Nanti supaya kita install secara global biar nanti si perintah tsc ini teman-teman ya bisa dipakai di project apapun ya. Kalau kita tidak pakai g, berarti tsc ini hanya berlaku pada project yang saat ini kita buat. Makanya kita install secara global kayak gini g. Memang sequence-nya lebih besar ya ukurannya, tapi bagusnya kita tidak perlu lagi menginstal ini secara berulang-ulang. Ada juga nih alternatifnya, kalau teman-teman misal ya tidak mau menginstalnya secara langsung tetapi bisa dipakai terus ya, teman-teman cukup menggunakan npx tsg kayak gini. Sama saja seperti teman-teman menginstal tsg di dalam laptop teman-teman, tetapi kita tidak perlu menyimpannya secara permanen. Oke, kita lanjut ya. Sorry. Saya Ctrl K dulu. Sekarang kita setting dulu TypeScript-nya dengan cara mengetikkan tsg atau kayak gini misalnya mau pakai npx tsg -- init. Oke, silakan di enter. Oke, nanti akan muncul suatu pesan seperti ini, dimana isinya adalah si tsc membuat sebuah file baru yang namanya ts.json atau konfigurasi untuk TypeScript. Oke, kita kan tadi sudah install ya ini ya, npm express ya. Sekarang kita install Express yang versi TypeScript tetapi masih di dalam lingkungan environment untuk development ya. Jadi kita tidak menginstalnya ke production. Jadi caranya bagaimana? Kita tinggal ketikkan npm install TypeScript add types kemudian /express ya, gini ya, npm install add types ya, add types kemudian /express. Kemudian karena kita installnya di development saja ya, biar tidak terlalu berat maka kita tambahkan d ya, gini ya, d begini. Enter. Oke, kalau sudah seperti ini tandanya sudah berhasil ya. Sekarang kita buka project kita ke dalam VS Code ya. Teman-teman cukup ketikkan kode titik kayak gini. Oke, maka nanti di sini akan muncul beberapa konfigurasi file ya. Yang pertama ada tsconfig, ada patch.json dan lain-lain. Oke, sekarang ya, karena kan kita sudah install ya tadi ya, sudah install Express TypeScript. Sekarang kita buat bagaimana caranya supaya si Express TypeScript ini kita bisa running tanpa perlu kita melakukan compiling ke JavaScript ya. Caranya kita pakai yang namanya tsnode ini ya. Biar teman-teman boleh juga install secara global, sama istilah melalui si npm install tsnode dengan g ya. Kalau teman-teman tidak mau pakai install secara permanen di laptop, teman-teman bisa menggunakan npx tsnode sama saja ya. Justru sebenarnya lebih bagus npx tsnode, tapi cuma dia agak sedikit lambat ya, karena kan harus mendownload dulu si tsnode-nya ini di internet. Jadi tergantung dari koneksi internet teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut membuat project pertama ya. Kita coba ya. Di sini ya, saya buat dulu sebuah folder baru ya, namanya src. Biar nanti folder kita nanti project kita kelompokkan di sini, lebih mudah ya. Oke, sekarang kita name file, namanya kita buat file baru namanya adalah main.ts ya, karena kita kan pakai TypeScript ya. Oke, sekarang tinggal kita ekspor dulu ya, import express from
express ya. Oke, jadi pastikan ekspresnya seperti ini ya, tanpa kurung kerawal seperti ini ya. Ini yang model lama, sekarang seperti ini modelnya express ya. Kemudian kita buat satu buah routing baru, kita buat dulu variabel baru namanya const app sama dengan express ya, kayak gini ya. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal kita ketikkan app ya. Karena di sini saya akan mempraktekkan mode chaining ya. Ini mungkin agak sedikit berbeda dengan tutorial yang lainnya, karena sebenarnya mode chaining itu lebih baik dibanding dengan mode yang apa ya, yang memang setiap kali kita butuh routing kita panggil objeknya kayak app titik ya. Ini kita pakai mode chaining. Mode chaining itu kita tidak perlu lagi mendeklarasikan si app ini, kita cukup menggunakan si express ini ya. Tinggal kita tambahkan titik ya, objek, kemudian get ya. Kemudian kita tarik rootnya satu begini sebagai default halamannya, kita testing. Kemudian sama seperti pada umumnya express request, tetapi kita menggunakan TypeScript, jadi harus kita deklarasikan variabelnya, koma, respon ya, tapi ambil yang express ya, ini yang ada kodenya express. Oke, kemudian kita buka kurung kerawal, arrow function ya, kayak gini, dan kita tambahkan res ya, titik hello world ya, seperti pada ini ya. Pada selalu pemrograman selalu dimulai dengan kata hello world. Oke, kalau sudah seperti ini ya, kita sudah bisa jalankan dengan perintah menggunakan tsNode ya. Oke, sekarang kita coba menggunakan npx ya, npx tsNode, kemudian src ya, kemudian main.ts. Teman-teman start, ini sebenarnya sudah berjalan ya, tapi karena kita tidak melakukan listening, maka dia lakukan close. Caranya kita lakukan listening di sini adalah kita tambahkan di sini app titik listen ya, portnya berapa, 2000 misalnya. Kemudian kita buat fungsi arrow kosong ya, kayak gini. Tinggal tambahkan konsol log aplikasi berjalan di port 2000 ya, misal ya. Oke, sekarang kita coba lagi. Oke, kayak tadi ya, npx tsNode. Caranya biar lebih cepat, kita tekan saja di atas ya, karena sudah historinya sudah tersimpan, dan tekan enter. Oke, ini ya, aplikasi berjalan di port 2000, berarti teman-teman sudah sukses menjalankan project express pertama teman-teman. Sekarang kita cek ya, di sini localhost ini ya, 2000, portnya 2000.2 2000 sama ya, hello world. Oke, sekarang kita coba modifikasi sedikit hello world ya. Ini saya belajar Express.js. Kita coba lagi. Loh, ini kan tidak berubah kan? Kenapa tidak berubah? Karena si JavaScript ini, si TypeScript ini Express ya, maksud saya. Ketika ada perubahan, kita harus melakukan compiling ulang ya. Bagaimana caranya supaya bisa otomatis ketika kita melakukan perubahan pada file project kita, maka langsung dikompil. Kita butuh yang namanya ekstensi pihak ketiga ya. Namanya itu adalah Nodeman ya. Jadi teman-teman install Nodeman, Nodeman ya, npm install Nodeman ya, g. So teman-teman boleh juga kayak begini biar tidak terlalu berat ya. Gini saja. Oke, sudah terinstall ya. Sekarang yang tadinya perintahnya adalah tsNode, teman-teman cukup ganti dengan yang namanya Nodeman ya. Nodeman tsNode ya. Nodeman src main.ts ya. Nodemon ya, maksud saya. Salah ya, ini salah diinstal ya, kita hapus dulu ulang ya, npm uninstall Nodeman. Oke, sudah ini ya. Saya cari dulu Google apa nama package-nya. Nodemon. Oh iya, Nodemon ya. Oke. Sekarang tinggal kita install Nodemonnya. Oh iya, di sini direkomendasikan untuk menginstalnya secara global ya. Oke. npm install g Nodemon ya, saya clear dulu biar rapi. Set.
Oke, berhasil terinstall ya. Sekarang kita coba lagi menjalankan menggunakan Nodemon. Nodemon src main.ts. Oke, sekarang sudah berjalan ya. Nanti ada pesannya. Kalau sudah seperti ini ya, kita tinggal mencobanya lagi ya. Kita coba. Oke, berubah ya. Sekarang saya coba membuat sebuah routing baru ya. Karena saya menggunakan metode chaining ya. Kita cukup tambahkan lagi kayak gini titik, atau enggak perlu lah, kita ikut saja yang tutorial yang aman ya, yang memang sudah sering kayak gitu. Yakinnya app titik. Oke, kayak gini ya. Ya, sekarang kita tambahkan lagi app get ya, kayak gini, misal halo ya, titik request, kemudian rest titik response. Oke, kayak gini ya. Jangan lupa kurung kawal seperti ini, dan kita coba rest titik JSON ya, yang tadi kan teks ya. Kita tambahkan kayak JSON ya, pakai kurung kawal seperti ini, langsung saja status. Mantap. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba /halo. Oke, ada ya, status. Mantap, hasilnya langsung JSON. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk pengenalan di part 1 ini. Jadi teman-teman, seperti ini ya untuk penggunaan Express di awal ya. Jadi ini mungkin masih agak sedikit ini ya, kurang rapi kodenya. Nanti sebentar kita rapikan dengan kita menggunakan mode MVC ya. Ini kan masih rapi ya, antara routing dan handler masih digabung di sini. Nanti setelah itu kita akan coba pisahkan antara routing dan handler menjadi program yang lebih rapi dan clean. Oke, bye bye.